Bagaimana akal-akalan supaya perusahaan asetnya naik dalam seketika tapi sah secara hukum dan tidak ada dirugikan? Banyak rahasia sukses berbisnis yang kali ini saya ajarkan hal yang beda dengan yang diajarkan oleh para motivator atau coach bisnis. Ini juga tidak diajarkan jika ingin berbisnis dengan cara baik-baik. Yang akan diajarkan kali ini adalah cara yang nggak umum, cara nakal, tegaan, dan cara sontoloyo. Inilah tipe berbisnis ala sontoloyo. Pelajaran pertama, Anda harus punya 3 macam pembukuan. Betul, sahabat nggak salah dengar. Kita harus punya 3 laporan keuangan. Anda harus punya pembukuan lebih dari 1. Ini ajaran saya dan itu pasti. Berikutnya, Anda harus punya badan hukum, PT, perusahaan terbatas. Lalu Anda harus punya rekening bank pada perusahaan tersebut. Lalu Anda harus taat bayar pajak. Dan ini kuncinya lagi. Ingat, pembukuan 3 tadi untuk apa saya tidak usah jelaskan detail, hanya sekilas. Yang satu adalah yang jujur untuk pemilik perusahaan, yang satu adalah yang rugi dan sedang berinvestasi untuk pajak, dan yang terakhir bagus untuk investor. Bagaimana mengkombinasikannya agar sah, baik di mata pajak dan negara, baik di mata investor, dan baik di mata pemilik. Disinilah video ini bertujuan. Nanti kita akan sampai di sana setelah pelajaran berikutnya tentang membuat holding. Jadi pelajarannya tentang holding dulu. Holding bisa diciptakan di awal dengan membangun anak usaha atau beberapa perusahaan bergabung menciptakan holding. Saya lebih suka yang kedua karena itu lebih mudah ngakali bank. Saya coba menjelaskan cara membuat holding. Misalnya si A memiliki usaha dengan nilai aset 100, B mempunyai usaha dengan nilai aset sama juga 100, C memiliki bidang usaha yang sama juga nilainya 100. Ketiganya sepakat membuat holding PT ABC. Masing-masing menyerahkan 100 ke PT ABC. Jadi PT Holding ABC nilainya 300 sekarang. Ini adalah akuisisi 100% ke holding. Pembukuan PT A, Anda memiliki 100. Di pembukuan PT ABC, si A memiliki 100 atas aset tersebut. Jadi di pembukuan yang berbeda tadi, A asetnya kalau dijumlahkan menjadi 200. Dari PT A 100, dari PT ABC 100. Walaupun aset bernama sama, namun dibaca di buku berbeda. Lalu PT ABC bisakah meminjam bank senilai 200? Jawabannya bisa. Maka uang yang 200 tadi dibuat PT D dan PT E. Aset PT ABC sekarang ditambah dengan PT D dan E. Nilainya menjadi 500. Setuju bukan? Kekuatan bertiga tadi waktu berdiri sendiri-sendiri hanya 100. Tapi kalau sekarang digabungkan menjadi 700 nilai bukunya. Sebentar dulu, jangan dikomentari, masih panjang ini. Kemudian ada proyek F bernilai 600. Maka PT ABC meminjam uang ke sebuah perusahaan di luar negeri bernama Y. Y invest 600 dengan mendapatkan jaminan aset perusahaan PT ABCDE. F, proyek tersebut jalan baik dan tiap bulan menyicil pinjaman ke luar negeri, ke negeri seberang. Namun karena bunga besar, maka F terus menyicil ke perusahaan Y bahkan hingga tahun ke-8 masih belum lunas-lunas. Malah di tahun ke-8 pinjam lagi tambahan dengan bunga lebih besar lagi. Karena hutang besar, perusahaan ABCDE berhutang dan terus-menerus bekerja tanpa ada untung. Pajak ABCDE kecil, untungnya hampir tidak ada. Kemakan operational expenditure walaupun aset terlihat naik. Hampir 600 plus 600. Ditambah kenaikan dalam 5 tahun operasional mungkin sudah menjadi 2000. Tetapi tidak ada cash di tangan. Apa yang terjadi dengan pelakunya, si A, si B, dan si C? Tahukah Anda bahwa perusahaan yang berinisial Y ternyata milik ABC? Y tidak punya hutang, tapi punya revenue streaming yang solid. Yang dilakukan adalah memindahkan aset ke Y tanpa pihak Indonesia menyadari. Karyawan Y hampir tidak ada. Uang di Y langsung dibagi ke pemilik ABC tadi. Karyawan A, B, C, D, E, dan F semua hidup biasa saja yang di Indonesia itu. Perusahaannya pas-pasan aja. Negara ya dapatnya sedikit lah dari pajak. ABC si individu melakukan transfer pembukuan. ABC hidup sangat layak dan kaya raya. Asetnya ada di ABCDE plus F plus Y. Ya begitulah sisi kecil apa yang seorang Sontoloyo lakukan selama 25 tahun berbisnis. Masih belum ada apa-apanya dibanding yang lain dan masih banyak lagi jurus yang disembunyikan. Kalau sudah berani begini dibuka tujuannya satu, artinya Sontoloyo tidak main kayak beginian lagi. Anggap saja ini sebagai magic reveal, membuka tabir teknik sulap agar pesulap menciptakan ilmu baru lagi. Dan kasihan bagi pesulap junior menjadi garing karena ketahuan semua triknya. Begitu juga dunia bisnis akal-akalan. Kita sudah punya trik baru. Maaf ya.